Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sudah memulai pembelajaran secara daring. Nah, walaupun pembelajarannya di rumah, tapi kalian harus tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 4A, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Materi di pembelajaran pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada setiap paragraf terdapat satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan pokok disebut juga ide pokok. Gagasan pokok biasanya diwakili oleh kalimat utama yang letaknya bisa di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Kalimat yang lain disebut gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Gagasan pendukung merupakan tambahan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Untuk lebih jelasnya, kalian tolong buka tema 4A halaman 5. Untuk lebih jelasnya, mana yang termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukung, anak-anak coba buka halaman 3. Di situ sudah ada teks bacaan tentang Pekan Budaya Nusantara. Nah, kita ambil salah satu contoh paragraf, yaitu paragraf pertama. Hari ini, Bella dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Pagi ini, Bella bangun lebih pagi dari biasanya. Bella bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Nah, mana coba yang termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukung? Coba kalian buka halaman 6. Yang termasuk gagasan pokok pada paragraf tersebut adalah hari ini Bella dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Dan yang termasuk gagasan pendukung adalah pagi ini Bella bangun lebih pagi dari biasanya. Bella bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Pada saat Bella dan Ayah pergi ke Pekan Budaya Nusantara, Bella banyak melihat berbagai macam alat musik tradisional, yaitu contohnya arbab, talempong, saluang, gendang, dan timpa. Ternyata alat musik arbab dimainkan dengan cara digesek. Talempong, gendang, dan tipa dimainkan dengan cara dipukul. Saluang dimainkan dengan cara ditiup. Berbagai macam alat musik dapat menghasilkan bunyi jika dimainkan dengan cara tertentu. Contohnya seperti digesek, ditiup, dipukul, atau digoyang-goyangkan. Untuk melihat macam-macam alat tradisional, anak-anak tolong buka halaman 7. Di situ sudah terdapat berbagai macam gambar alat musik tradisional. Pada materi selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bunyi. Pada materi sebelumnya, kita sudah mengenal berbagai macam alat musik tradisional. Alat musik tersebut itu dapat menghasilkan berbagai macam bunyi. Ternyata bunyi adalah energi yang dapat didengar. Tinggi rendah atau kuat lemahnya bunyi bergantung pada 3 hal. Yang pertama, frekuensi, yang kedua, amplitudo, dan yang ketiga, resonansi.
Apa itu frekuensi? Tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh banyaknya getaran bunyi. Nah, itu yang disebut dengan frekuensi. Frekuensi terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, infrasonik, yang kedua audiosonik, dan yang ketiga ultrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 getaran per detik. Bunyi infrasonik itu mampu didengar oleh jangkrik dan anjing. Yang kedua adalah frekuensi audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar manusia. Bunyi ini memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Yang ketiga yaitu ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 getaran per detik. Ultrasonik dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mempelajari materi tentang bunyi di halaman 9. Yang kedua yaitu amplitude. Kuat atau lemahnya bunyi bergantung pada simpangan getar atau amplitudo. Semakin besar amplitudo, maka semakin kuat bunyi yang dihasilkan. Contoh amplitudo yaitu pada radio. Coba ibu tanya, apa yang akan kamu lakukan untuk menghasilkan suara yang kuat atau lemah pada radio? Nah, biasanya untuk menghasilkan suara yang keras atau lemah, kalian akan menambah atau mengurangi volume suara pada alat elektronik tersebut. Nah, tombol volume pada radio tersebut berguna untuk mengatur besar kecilnya amplitudo. Yang ketiga yaitu resonansi. Apa sih resonansi? Nah, contoh resonansi biasanya terjadi saat cuaca hujan. Pada saat hujan, pernahkah kalian melihat kaca jendela yang bergetar saat terdengar suara petir? Nah, saat petir menyambar, petir menggetarkan udara di sekitarnya. Udara terus bergetar dengan cepat, menyebabkan energi yang dapat menggetarkan kaca jendela. Gejala tersebut disebut dengan resonansi. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat mempelajari tentang materi amplitudo dan resonansi di halaman 10. Itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan dapat kalian pahami ya. Jangan lupa belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.